Pagi semuanya, ketemu lagi sama Dendi Mas di sini di hari Minggu yang sudah agak siang ini. Gua mau naik motor dan gua sekalian mau memperlihatkan ini dia modifikasi terbaru di motor. Gua knalpot sekarang stang. Ya, gue sudah tidak pakai stang standar lagi, sudah ganti stang jepit atau clip on. Kita sambil jalan sambil kita bicarakan. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, gue udah ganti stang dan sudah agak sedikit banyak perubahan di sini. Ada tidur, sumpah nih motor posisinya jadi tidur banget. Jadi gue udah ganti stangnya udah nggak standar lagi, udah ganti jenis stang namanya clip on, dan clip onnya pun yang under yoke, jadi yang di bawah triple clampnya ini. Kenapa gue ganti ini? Oke, the reason kenapa gue ganti karena gue pengen pure terlihat cafe racer. Karena biasanya emang kalau cafe racer tuh pasti mostly itu stangnya stang jepit yang ke bawah. Jadi ya itulah alasan kenapa gue ganti stang jepit. Pure gara-gara look. Kalau misalkan bukan gara-gara look sih mungkin gue nggak akan ganti sih. Terus selain itu pun setelah ini diganti, pasti kalian juga ada yang mikir kayak, bang, kayaknya ada yang hilang. Ya benar, speedonya udah gue hilangin juga. Karena setelah gue lihat-lihat, kalau misalkan stangnya udah under yoke gini, terus pakai speedo, kok menurut gue kelihatannya kayak kurang caem gitu. Stang under yoke gini ini itu sebenarnya universal, tapi tergantung dari diameter fork kalian. Kalau suspensi depannya atau forknya BMW ini itu 55 mm. Jadi cari yang 55 mm. Dan gua pun ini beli di eBay. Harganya berapa ya? 90 Australian dollar atau nggak salah berapa? Karena memang tidak bermerek sih, tapi dari CNC aluminium. Kalau misalkan pakai yang bikinan mereknya Rizoma, kalau nggak salah harganya 6 juta deh, which is jaraknya lumayan jauh sih. Alasan kenapa gue akhirnya beli yang dari eBay ini karena gue pengen nyoba dulu sih. Emang sih terlihat keren, tapi jujur sejujur-jujurnya posisi ridingnya itu jadi nggak enak sama sekali. Jadi seperti gue bilang nih, emang gue pure gara-gara di apa ya, biar kelihatannya aja cafe racer banget. Posisi ridingnya tuh jadi bener-bener nunduk banget, senunduk ya, senunduk itu, tau gak lo, bener-bener senunduk itu. Dan gara-gara tangkinya ini gede banget kan, emang tidak didesain untuk jadi motor bungkuk, jadinya posisinya tuh jauh banget antara ke stang tuh, jadinya jauh banget. Dan gara-gara kakinya tuh footstep yang nggak gua mundurin ke belakang, masih di posisi normal, jadi posisinya emang agak aneh sih. Jadi kalau ke motor sport mungkin emang ada yang lebih nunduk dari ini ya, atau mungkin adalah yang nunduk, tapi karena footstepnya itu agak ke belakang, jadi posisi itu lebih proporsional. Nah gara-gara ini kan basicnya bukan motor bungkuk ya, jadi footstepnya itu kayak footstep yang motor naked, which is di bawah gitu loh, nggak di belakang. Dan kalau dikasih stang jepit gini, jadi posisi ergonomisnya jadi agak-agak aneh. Itu satu, posisi ridingnya berubah banget. Cuman emang kalau misalkan mau belok itu ya ada bedanya sih, karena badan lo jadi lebih ngejepit motornya aja. Terus speedometernya ini kan gue lepas ya. Jadi sekarang gue nggak tahu rev counternya berapa, speed gue berapa. Tapi ya basically itu bukan menjadi sebuah halangan sih, karena gini, satu, rev counter, kecuali kalau unless lo pakai balapan, jadi lo masih tahu kan red line lo di mana. Kalau gue sih cuma pakai di dalam kota begini juga jarang sampai limiter.
Terus speed juga ya mau lari, mau tahu lari berapa sih gitu, paling juga nggak seberapa kencang-kencang banget kan. Gear indicator, posisi gigi juga udah terbiasa, nggak pernah pakai dari dulu. Dari zamannya di tracker udah nggak ada yang namanya shift indicator kan. Udah nggak ada gear position. Paling yang pasti kalian mikir tuh lah, terus kalau mau tahu bensinnya, yang pertama di R90 itu udah nggak ada indikator bensin. Cuman memang dia ada, kalau bensinnya udah mau habis dia ada warning light. Nah itu yang kemudian tidak ada lagi. Cuman gue kasih tahu caranya. Cara paling tradisional untuk ketahui apakah bensin masih ada di tangki lo atau enggak, itu sebenarnya simple banget simpelnya. Caranya itu adalah dengan ngetok tangki. Jadi gini, jadi tangki lo di tak gitu. seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tangki lo tuh nyaring bunyinya, berarti bensinnya udah mau habis. Tapi kalau suaranya masih kedap, nah itu berarti bensinnya masih banyak. Itu udah dari dulu, dari zamannya naik Sportster juga udah nggak ada indikator bensinnya kan. Itu udah paling bener tuh gitu. Sportster malah nggak ada indikator bensin kalau udah low. Jadi caranya ya tangki bensinnya di tak gitu. Kalau suaranya nyaring kayak suara tong kosong ya udah. Berarti bensinnya udah mau habis. Tapi kalau masih penuh ya nggak apa-apa. Dan believe me deh, kalau misalkan kalian udah sering naik motor kalian, sebenarnya tanpa indikator bensin pun kalian juga biasanya udah mulai paham nih, oh nih gue udah jalan misalkan seharian berapa jam, ini bensinnya udah mau menurun gitu. Jadi, dan karena alasan itu semua lah, akhirnya gue lepas aja indikatornya biar terlihat lebih asik juga. Jadi benar-benar modifikasi kali ini itu gue lakuin karena emang biar terlihat keren. Ya menurut gue, etis enggaknya menurut gue keren. Mungkin dari kalian yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Ternyata kan ini gue lepas ya indikatornya. Ternyata merek motor lain kalau nggak salah kayak Triumph sama Ducati itu kalau dilepas ternyata motornya nggak bisa nyala. Jadi lo harus ada speedometernya baru motornya bisa nyala. Jadi gue berpikir bahwa ternyata R90 ini sama BMW itu didesain emang buat di modif gitu, kayak buat dipretelin. Jadi tanpa speedometer pun masih bisa jalan, masih bisa nyala gitu. Terus lampu-lampu belakang, terus semua tuh soket-soketnya tuh kayak udah disediain gitu loh kalau misalkan emang mau diganti. Terus perubahan apa lagi ya? Nggak ada lagi sih perubahan. Jadi emang majornya ya cuman di stang ini. Bener deh. Posisi ridingnya tuh jadi parah banget motor ini. Bener-bener memang jadi bongkok banget. Kayak hampir tiduran sih jatuhnya. Bahkan R6 saya kalah sih sama ini bongkoknya, menurut gue loh ya. Kan kalau teman gue tadi ada yang pakai, ada yang nyobain kan, dan dia emang badannya besar, tinggi. Kalau buat dia sih katanya no problem ya. Jadi kan emang gue ganti ini tuh juga gara-gara lihat di Instagram kan, di luar gitu tuh banyak banget R90 dipakein stang clip on yang under yoke ini nih. Terus gue berpikir kayak kenapa nggak dicoba aja ya? Amin, kayaknya orang-orang bule posisinya masih enak-enak aja. Ternyata setelah dipasang, ya Allah, dan gue pakai, gue lupa kalau diri gue itu bukanlah bule. Jadi badan gue nggak panjang, jadi buat gue pakai stang under yoke gini jadi tiduran banget, tau gak lo? Ternyata melupakan faktor itu. Jadi kita lihat berapa lama gue bertahan menggunakan stang seperti ini. Stang yang kemarin itu masih ada, dan mungkin aja kalau misalkan gue nggak betah atau punggung gue terlalu sakit naik motor ini, ya mungkin nanti akan gue balikin lagi ke stang kayak kemarin. Menurut kalian gimana? Jadi tambah keren atau enggak? Buset, anginnya jadi banyak banget rasanya. Let me know what you think ya guys. Jadi mungkin sekian dulu untuk vlog pendek ini. Kencang banget suara knalpot gue gak bisa denger. Gue gak bisa denger suara omongan gue sendiri. Jadi mungkin sekian dulu guys untuk vlog pendek kali ini. Let me know what you think. Stay safe di jalan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe.
and I'll see you guys in the next video. Bye bye.